warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan status gizi siswa putra kelas 11 SMA Al Hikmah Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Irfan sebagai ketua. Saya Rizky sebagai anggota 1. Saya Rehan sebagai anggota 2. Oke. Yang pertama, latar belakang dari penelitian kami. Yang pertama yaitu COVID-19 merupakan masalah kesehatan global masyarakat dunia saat ini dan ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Yang kedua, dampak di bidang pendidikan yaitu proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau di rumah. Yang ketiga, perubahan kebiasaan makan dan pola aktivitas fisik selama pandemi COVID-19 pada pelajar yang dapat meningkatkan risiko obesitas. Yang keempat, perubahan kebiasaan makan pada masyarakat saat pandemi COVID-19, yaitu peningkatan frekuensi makan sebesar 54,5%, jumlah konsumsi makan sebanyak 51%, kenaikan berat badan sebanyak 54,5%. Dan penelitian di Amerika Serikat terdapat bahwa kenaikan berat badan pada siswa yang menjalani liburan musim panas. Yang kelima yaitu mengukur status gizi remaja secara langsung, yaitu menggunakan indeks massa tubuh atau IMT, dan secara tidak langsung yaitu dengan survei konsumsi makanan. Yang terakhir yaitu status gizi remaja yang optimal akan membentuk remaja yang sehat dan produktif. Masalah gizi pada remaja yaitu gizi kurang dan gizi lebih. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana profil status gizi siswa putra SMA Al Hikmah Surabaya kelas 11 berdasarkan pengukuran indeks massa tubuh sebelum pandemi COVID-19. Itu pula berdasarkan pengukuran IMT saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu bagaimana profil status gizi siswa putra SMA Al Hikmah Surabaya kelas 11 menurut penilaian konsumsi makan saat pandemi COVID-19. Penelitian kelompok kami yaitu yang pertama mengetahui gambaran status gizi siswa putra SMA Al Hikmah Surabaya kelas 11 berdasarkan pengukuran IMT sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu mengetahui perbedaan status gizi siswa SMA Al Hikmah Surabaya kelas 11 berdasarkan pengukuran IMT sebelum dan saat pandemi COVID-19. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian kami diharapkan dapat memberikan informasi status gizi siswa putra kelas 11 SMA Al Hikmah Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, siswa putra SMA Al Hikmah kelas 11 dapat mengetahui tentang status gizinya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jumlah kasus berat badan berlebih dan obesitas pada siswa putra SMA Al Hikmah Surabaya kelas 11. Yang terakhir, sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya. Nah, berikut ini adalah penilaian status gizi, kajian pusakanya. Yang pertama, penilaian status gizi ada dua macam, yaitu melalui pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Untuk pengukuran langsung ada antropometri, yang kedua biokimia, klinis, dan biofisik. Yang untuk pengukuran tidak langsung ada survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Nah, di sini kami menggunakan pengukuran langsung teknik antropometri dengan menggunakan IMT dan pengukuran tidak langsung menggunakan survei konsumsi. Ya, selanjutnya yaitu indeks massa tubuh atau bisa disingkat dengan IMT. IMT rumusnya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT menurut umur. Anak umur 5 sampai dengan 18 tahun. Kategori status gizi sangat kurus masuk ke dalam ambang batas atau Z-score kurang dari min 3 SD, masuk ke kategori kurus yaitu min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD, masuk ke kategori normal yaitu min 2 SD sampai dengan 1 SD, kategori gemuk yaitu lebih dari 1 SD sampai dengan 2 SD, dan yang terakhir masuk ke kategori obesitas, masuk pada ambang batas lebih dari 2 SD atau standar deviasi. Penilaian konsumsi makanan.
Nah, metode menggunakan konsumsi makanan individu ada dua, yaitu menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif sendiri dengan menggunakan FFQ atau Food Frequency Questionnaires untuk mengenai frekuensi makanan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan, dan menggali informasi tentang kebiasaan makanan atau food habits, cara memperoleh bahan makanan tersebut. Terus tujuan metode ini adalah untuk memperoleh data asupan energi dan zat gizi dengan menentukan frekuensi penggunaan sejumlah bahan makanan atau makanan jadi sebagai sumber utama dari zat gizi tertentu dalam sehari, seminggu, atau sebulan selama periode waktu tertentu 6 bulan hingga 1 tahun terakhir. Nah, berikut ini adalah kerangka konseptual dari penilaian kami, yaitu pandemi COVID-19 menyebabkan adanya pembelajaran daring. Nah, pembelajaran menyebabkan aktivitas fisik siswa berkurang dan pemakaian dan aktivitas berkurang menyebabkan pemakaian energi berkurang, sedangkan asupan makanan meningkat. Jika asupan makanan meningkat, maka pemasukan kalori pun juga meningkat. Nah, hal ini bisa menyebabkan gizi berlebih. Nah, gizi berlebih dapat dihitung dengan status gizi. Nah, di sini kami menggunakan antropometri dan survei konsumsi. Dari penelitian kami yaitu terdapat perbedaan status gizi berdasarkan pengukuran IMT pada siswa kelas 11 SMA Al-Hikmah Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Metode penelitian kami yaitu A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik kuantitatif. Kasiram tahun 2008 halaman 149 dalam bukunya yaitu metodologi penilaian kualitatif dan kuantitatif mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Berdasarkan tipe penelitian kuantitatif yang dipakai adalah komparatif. Yang kedua yaitu penelitian ini menganalisis data kuantitatif dari status gizi yang diukur dengan indeks masa tubuh atau IMT siswa kelas 11 SMA Al-Hikmah Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Melalui penelitian analitik ini akan didapatkan gambaran bahwa mengenai status gizi yang diukur dengan IMT siswa kelas 11 SMA Al-Hikmah Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian kuantitatif komparatif ini dimasukkan untuk mengetahui perbedaan status gizi siswa putra kelas 11 SMA Al-Hikmah Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Identifikasi dan batas-batas tentang populasi atau subjek penelitian. Yang pertama, populasi target yaitu remaja usia kurang dari 18 tahun. Yang kedua yaitu populasi terjangkau yaitu siswa SMA Al-Hikmah Surabaya. Yang ketiga adalah siswa kelas 11 SMA Al-Hikmah Surabaya sampelnya. Yang keempat adalah subjek terpilih yaitu siswa kelas 11 SMA Al-Hikmah Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya yaitu prosedur dan teknik pengambilan sampel. Nah, kami menggunakan cara pengambilan sampel yaitu pemilihan tidak berdasarkan peluang atau non-probability sampling dengan teknik konsekutif sampling yaitu semua subjek yang datang secara berurutan dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subjek yang diperlukan terpenuhi. Selanjutnya yaitu besarnya sampel. Nah, besarnya sampel pada penelitian ini yaitu dengan desain penelitian analitik komparatif kategorik berpasangan dengan pengukuran berulang sebanyak 2 kali menggunakan rumus N sama dengan Z alfa ditambah Z beta kuadrat dikali Pi per P1 dikurangi P2 di mana N adalah jumlah subjek yang diteliti. Kemudian Z alfa adalah nilai standar alfa 5% yaitu hipotesis satu arah yaitu 1,96. Z betanya adalah nilai standar beta yaitu 20% 0,84. Kemudian P1 dan P2 adalah sisi minimal proporsi obesitas yang dianggap bermakna antara sebelum dan saat pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai dasar adalah 0,5. Waktu penelitian. Untuk waktu penelitian kami yaitu penelitian ini dilaksanakan secara bertahap mulai fase awal yaitu pengambilan data IMT sebelum masa pandemi COVID-19 dan fase akhir yaitu pada saat pandemi COVID-19 pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 November 2020. Berlanjut, jadwal kegiatan penelitian kami dapat dilihat pada tabel 3.1. Penelitian.
instrumen penelitian, jenis instrumen kami yaitu instrumen penelitian yang digunakan yaitu berat badan, tinggi badan, usia sebelum dan selama pandemi COVID-19. Sumber instrumen. Data instrumen sebelum pandemi COVID-19 diambil dari data sekolah. Sedangkan data saat pandemi COVID-19 diambil dari subjek penelitian. Teknis penjaringan instrumen yaitu teknis penggunaan instrumen ini dilakukan melalui pengisian kuesioner. Kemudian bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama deskripsi data. Telah dilakukan pengambilan sampel penelitian pada waktu sebelum pandemi COVID-19 yaitu pada bulan Februari tahun 2020 dan saat pandemi COVID-19 yaitu bulan November 2020 pada siswa kelas 11 SMA Ligma Surabaya Putra. Sebanyak total 126 siswa kelas 11, hanya 73 siswa yang memenuhi kriteria penilaian. Analisis deskriptif terhadap karakteristik umum subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan analisis statistik perbedaan status gizi siswa putra kelas 11 SMA Ligma Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19 dapat dilihat dalam tabel setelah ini. Nah, berikut ini adalah gambaran status gizi siswa SMA Ligma Surabaya Putra kelas 11 berdasarkan pengukuran IMT sebelum dan saat pandemi COVID-19. Di mana di tabel 4.1 ini didapatkan yaitu dengan rata umur 15,8 tahun dan rentang dari 15,1 hingga 16,9 didapatkan sangat kurus banyak 0, kurus banyak 5 orang, normal sebanyak 56 orang, gemuk sebanyak 8 dan obesitas sebanyak 4. Selanjutnya pada tabel 4.2 berikut ini karakteristik umum saat pandemi COVID-19 yaitu dengan rata umur 16,6 dan rentang dari 15,8 tahun hingga 17,5 tahun dengan didapatkan sangat kurus sebanyak 0, kurus sebanyak 4, normal sebanyak 60, gemuk sebanyak 9 dan obesitas sebanyak 0. Nah, berikut ini adalah perbedaan status gizi siswa SMA Ligma Surabaya kelas 11 berdasarkan penggunaan IMT sebelum dan saat pandemi COVID-19. Nah, berikut ini adalah hasil analisa statistik dari hasil uji Wilcoxon status gizi siswa putra SMA Ligma kelas 11 sebelum dan saat pandemi COVID-19. Ini adalah tabelnya dengan didapatkan nilai P sebanyak 0,157. Oke. Selanjutnya. Dan untuk gambaran pola makan cepat saji siswa SMA Ligma Surabaya kelas 11 pada saat pandemi COVID-19, pada gambar grafik 4.1 menggambarkan pola makan cepat saji yang dikonsumsi oleh subjek selama pandemi COVID-19. Hasil dari kuesioner ini didapatkan bahwa lebih dari setengah responden yang sering dan kadang-kadang mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, berdasarkan frekuensi mengonsumsi makanan cepat saji dapat dilihat pada grafik 4.2. Hasilnya yaitu responden didapatkan sekitar 45,1% subjek mengonsumsi makanan cepat saji sekali dalam seminggu. Sedangkan 28,2% mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari 2 kali per minggu. Gambaran latihan fisik siswa SMA Ligma Surabaya kelas 11 saat pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil dari kuesioner terhadap latihan fisik atau olahraga yang dilakukan, telah didapatkan hasil 36,9% responden tidak melakukan olahraga secara rutin. Hasil kuesioner dapat dilihat pada gambar grafik 4.3. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil survei terhadap yang pertama hasil survei terhadap pola makan siswa remaja SMA kelas 11 SMA Ligma ini didapatkan masih banyak siswa yang mengonsumsi makanan cepat saji yaitu lebih dari setengah responden dengan frekuensi 1 sampai lebih dari 2 kali seminggu. Pola makan ini dengan makanan cepat saji dari berbagai penelitian dapat meningkatkan risiko obesitas. Yang kedua, adanya pembatasan keluar rumah menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik dan meningkatnya asupan makanan. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas pada pelajar. Pada penelitian ini, didapatkan hasil survei sebanyak 36,9% responden yang jarang melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas fisik yang rendah dan jarang berolahraga dapat meningkatkan risiko obesitas di kemudian hari.
kemasan. Penelitian von Hippel melaporkan peningkatan berat badan siswa dan angka kejadian obesitas dan berat badan berlebih selama 3 tahun sekolah, terutama saat libur musim panas. Aktivitas fisik berkurang serta waktu di depan layar yang berlebihan dapat meningkatkan terjadinya berat badan berlebih dan obesitas pada anak-anak akibat waktu duduk yang terlalu lama dan makan makanan ringan yang terlalu banyak. Hasil penelitian ini didapatkan tidak ada perbedaan bermakna antara status gizi yang diukur dengan IMT pada siswa remaja kelas 11 SMA 5 Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilihat dikarenakan waktu observasi yang pendek yaitu sekitar 9 bulan dibandingkan penelitian von Hippel dengan waktu observasi selama 3 tahun. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil status gizi remaja menggunakan IMT berdasarkan umur pada waktu sebelum pandemi COVID-19 didapatkan status gizi normal sebagai kelompok terbanyak diikuti status gizi gemuk, obesitas, dan kurus. Didapatkan kelompok kategori sangat kurus. Yang kedua, berdasarkan nilai status gizi remaja menggunakan IMT berdasarkan umur pada saat pandemi COVID-19 didapatkan status gizi normal sebagai kelompok terbanyak diikuti status gizi gemuk dan kurus. Tidak didapatkan kelompok kategori sangat kurus dan obesitas. Yang terakhir yaitu tidak didapatkan perbedaan status gizi remaja menggunakan IMT berdasarkan umur pada waktu sebelum dan saat pandemi COVID-19, tetapi dari hasil analisis deskriptif didapatkan status gizi kurus mengalami penurunan jumlahnya. Kemudian adalah saran. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil saran sebagai berikut. Diharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan status gizi remaja pada waktu dan saat pandemi COVID-19 dengan waktu observasi yang lebih lama. Selanjutnya, diharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan status gizi remaja pada waktu sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah perlunya ada pola gaya hidup sehat pada remaja berupa asupan makanan sehat dan olahraga secara teratur untuk menghindari kegemukan dan obesitas yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Nah, berikut ini adalah lampiran 1 yaitu mengenai tabel IMT standar indeks massa tubuh per umur laki-laki umur 5 tahun hingga 18 tahun. Dan yang kedua ini adalah tabel kuesioner profil status gizi siswa putra kelas 11 Al-Hikmah Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.